Hanya kepada ibu-ibu, bukan untuk anak-anak yang kecil. Kepada ibu-ibu, siapa yang di dalam masjid ini yang merasa tidak punya dosa? Siapa? Tunjuk tangan. Saya nak tengok muka itu macam apa lihat. Adalah kita punya dosa? Adalah kita punya salah? Makanya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu selalu menerima ampunan, selalu memberikan ampunan kepada orang yang memohon ampunan tersebut. Maka Allah katakan, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Allah. Ya. Orang yang suka minta ampun kepada Allah itu sesudah dia diampunkan oleh Allah apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan didapatkan olehnya apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu bagi orang yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Diberikan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya surga itu luas, Bu. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau? Syaratnya mati dulu. Ya, syaratnya mati dulu. Kalau kita kepengen masuk surga, apalagi ibu-ibu ini gampang kecil, Bu. Asal ibu mau. Kata Rasul itu, kalau ibu ini mau masuk surga, ibu taat kepada sholat 5 waktu. Apa tuh? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Puasa di bulan Ramadan. Terus apa lagi tuh? Taat, patuh kepada suami. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, kata Rasul itu, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Nah, kita semua milih. Tapi syaratnya itu sholat 5 waktu, jangan tinggal. Ya, sholat 5 waktu jangan tinggal. Apalagi itu? Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu kalau ibu-ibu dapat bonus. Ada waktu ibu-ibu yang normal, yang sehat normal itu di dalam sebulan itu ada masa tenggangnya, ada masa istirahatnya. Tapi wajib dibayar. Kapan? Sesudah selesai bulan Ramadan. Kan ada tuh ya? Ya dah, Bu. Berarti ibu setiap bulan pasti punya utang. Setiap tahun bulan Ramadan pasti punya hutang. Sudah dibayar? Ngaku ya? Belum dibayar. Jangan takut. Jangan takut. Apalagi kalau ibu-ibu yang melahirkan. Ibu-ibu itu, Bu, 3 tahun tidak berpuasa. Ada orang tuh yang memang tak kuat puasa, kok. Tahun pertama itu mengandung. Berapa mengandung itu? 9 bulan. Tahun kedua menyusui. Tahun ketiga menyusui. Berapa tahun kita ibu menyusui? 2 tahun. Berarti 3 tahun. 3 tahun itu ibu kalau tidak sanggup berpuasa, berarti 3 bulan hutang ibu. 3 kali 30, 90. Nak bayar lagi tahun keempatnya, hamil pula. Lah hutang pula, tambah lagi 3. Jangan takut, insya Allah kalau kita terus berangsur-angsur. Bu, sering puasa Senin Kamis? Tidak. La ilaha illallah. Bagi ibu yang suka puasa Senin Kamis, jangan lupa niatnya qadha. Bukan qadha. Qadha itu bayar hutang. Sahaja aku puasa esok hari daripada mengqadha bulan Ramadan. Fardu karena Allah Ta'ala.
insya Allah hutang terbayar, sunat yang ikut. Ya, makanya kalau kita cuma bayar, kalau kita cuma puasa sunat saja, aku puasa esok hari daripada sunat Senin karena Allah Ta'ala, sunatnya dapat, hutangnya tidak terbayar. Tapi kalau kita niat hutang saja, aku puasa esok hari daripada mengqadha bulan Ramadan, entah Ramadan yang mentah, ya lah. Saja aku puasa esok hari daripada mengqadha bulan Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala. Insya Allah kita puasa hari itu hutang terbayar satu, dan sunat Senin atau sunat Kamis atau sunat Arafah dan lain sebagainya, insya Allah sunat yang ikut. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi seperti itu Bu ya. Ya Bu. Itu kalau kita pengen masuk surga tadi itu, bersegeralah minta ampun kepada Allah. Karena kita punya salah, pasti punya salah. Ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Apa arti takwa? Takut. Bu, takwa itu apa artinya? Takut. Takwa itu artinya jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Nah, itu takwa namanya. Ya, itu arti takwa. Nah, sambungan dari ayat itulah yang akan kita bahas apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kata Allah, orang yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah yang pertama cirinya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang suka berinfak, orang yang suka bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sahur. Nah, jangan pelit, Bu. Jangan pelit, jangan pelit. Ibu-ibu, pelit tidak? Pelit. Buktinya apa? Contoh, kalau di situ pasarnya di mana? Unit 11. Ya, di unit 11 itu tengok pagi apa? Rabu. Pagi Rabu kita tengok di unit 11 tuh. Kalau mau lihat ibu pelitnya ibu, tengok tuh lah ibu. Kalau beli sayur tuh berapa? Bu, 3.000. Nak mencari 2.000 tahan keliling pasar tuh. Nak mencari yang 2.000-nya tahan keliling, iya tak tuh? Ngaku pelit tak tuh nak? Pelit. Nak mencari yang murah, ya kan? Nah itu ketahuan pelitnya gitu. Ya Bu ya, orang yang mau suka bersedekah, berinfak, baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit, suka berbagi Bu, suka berbagi. Kalau masak di rumah itu tetangga tuh jangan cuma cium baunya, dikasih. Kalau masak ikan tuh dibanyak kuahnya. Enggak apa kuahnya tuh, supaya bisa berbagi dengan tetangga sebelah. Jangan sekedar kuahnya lah. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita ingin dicintai Allah, yang pertama orang yang suka berbagi, orang yang suka berinfak, bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Yang kedua, orang yang bisa menahan amarah. Orang yang bisa menahan. Siapa orang yang bisa menahan amarah? Wal afina 'anil nas. Orang yang suka memaafkan kesalahan orang lah. Nah ini yang payah Bu. Bu, minta maaf itu gampang, murah, gratis.
Tapi memberikan maaf itulah yang payah. Betul lah? Memberikan maaf itu susah. Tetapi siapa yang bisa memaafkan kesalahan orang lain? Ya Allah, saya sudah memaafkan dia walaupun dia salah. Walaupun kita tidak merasa bersalah, atau pernyataannya kita memang tidak bersalah, tapi kita langsung kepada Allah, tidak menunggu orang itu yang minta maaf, tapi langsung kepada Allah. Ya Allah, saya sudah memaafkannya. Nah, kalau bisa seperti itu, kita dicintai oleh Allah. Ada orang yang bisa seperti itu? Ada dah. Kadang kalau di sana dengan mak dewe nak teguran. Di sikodo. Mana orangnya? Tanpa orang tua kita tidak bisa melihat indahnya dunia. Tapi kenapa sampai sekarang kita masih ada yang tidak bertegur sapa dengan tetangga, yang katanya tadi rajin ke masjid, rajin sholat 5 waktu, rajin beribadah, tapi dengan tetangga dia kurang ajar, dengan tetangga dia dengki. Nauzubillahi min zalik. Memang betul hubungan kita kepada Allah baik, puasa rajin, sholat rajin, tapi kalau sesama dengan manusianya kita tidak baik, tidak seimbang. Kan harus seimbang tuh, hablum minallah wa hablum minan. Hubungan kita kepada Allah baik, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan dan beribadah yang lainnya, seperti majelis ta'limnya dilakukan. Seperti apa? Seperti inilah untuk menyambung hubungan silaturahmi. Yang tadinya tidak bertegur sapa, ketemu di masjid bertegur sapa. Kan gitu? Ya Bu? Kita jarang ketemu dengan orang seberang, orang Tabun, orang apa lagi yang hadir? Dusun baru dan lain sebagainya. Ya. Kalau tidak dibikin acara seperti ini, kapan kita mau ketemu? Nah, inilah salah satu nikmat, salah satu hikmah ketika kita membuat pengajian rutin, yaitu BKMT. Ya Bu ya. Lanjutkan kata Ibu Camat tadi. Lanjutkan acara ini. Betul memang ini salah satu untuk menguatkan hubungan silaturahmi kita. Ya, yang tadinya tidak bertegur sapa menjadi baik. Ya Bu ya. Siapa orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain itu? Orang yang bersih hatinya dari sifat iri, hasud, dia tidak sombong. Ada orang yang sombong sih Kak? Mana orangnya? Siapa orang yang sudah dijamin masuk surga? Rasulullah. Kalau kita ada orang yang sudah dijamin masuk surga, Rasulullah. Ada orang sudah mendapatkan ampunan dari Allah, Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak sombong. Sombong itu yang dipakai oleh iblis, sehingga iblis diusir dari surga. Iblis tidak pernah berzina, iblis tidak pernah dengki, iblis tidak pernah narkoba. Apa yang membuat iblis keluar dari surga? Karena sombong. Makanya jangan sombong, itu yang dibaca oleh Qori'ah kita tadi apa? Ada di situ ayatnya. Larangan orang yang sombong itu apa? Ya, jangan sombong. Kalau sombong, alamat surga itu akan jauh daripada kita. Nauzubillahi min zalik. Dengki, iri, apapun penyakit-penyakit hati yang ada itulah yang membuat menghancurkan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Masih ingat Bujang Sya'ban? Masih ingat Bujang Sya'ban? Artis kita tujuh foto dah. Nah, Bujang Sya'ban itu pernah mengatakan seperti ini tuh. Di dalam syair lagunya apa? Sering saya sampaikan.
sendiri, kamu busuk hati, kamu iri hati. Itu kalau orang semua. Apa sambungannya? Susah memang susah bertetangga setan. Kayo orang digunjingnya, miskin orang dibencinya. Itu tetangga setan tuh. Uang kayu digunjingnya, orang miskin dibencinya. Tetangga setan tuh, Bu. Kalau ada tetangga macam itu pindah lah. Hah? Ya, itu namanya tetangga setan. Ya, ini adalah contoh tetangga setan seperti itu. Biar kita rajin ke masjid ya Bu, rajin puasa sunnah, berbuat baik ya. Tetapi kalau hubungan dengan tetangga kita tidak bertegur sapa, mohon maaf Bu, mohon maaf, berarti belum seimbang ketaatan kita, belum seimbang. Sedangkan hablum minan nasnya juga perintah dari Allah. Hubungan baik itu antar sesama manusia. Pulang dari sini Bu, kalau ada yang tidak bertegur sapa, hilangkan. Belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya, memang itu sulit Bu, tapi ganjaran dari Allah dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, walaupun orang itu belum minta maaf. Kita ikhlaskan. Saya sudah memaafkannya ya Allah. Susah memang susah, tapi terus belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kalau kita sombong, aku mentang-mentang kayo, dengan teman tidak milih, mentang-mentang kayo, tidak mau berteman dengan orang miskin, mentang-mentang kayo jalan tidak mau lagi nginjak tanah, itu kuntilanak namanya Bu. Antu gigau kalau bahasa kami malah ko intan. Ya, dititipkan Allah menjadi orang pintar.